Selamat siang teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Saya pribadi mohon maaf karena ada suatu hal sehingga kemarin tidak bisa melakukan presentasi. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan keperawatan Down syndrome pada anak. Untuk pertama, pengertiannya sendiri. Next slide. Down syndrome adalah kelainan genetik atau kelainan kromosom. Nah, kromosom itu sendiri adalah struktur besar yang ditemukan dalam sel yang menampung ribuan gen. Nah, ada salah satu kromosom yang disebut kromosom 21 yang harusnya tumbuh 2 pasang, tetapi ini 3 pasang. Nah, kromosom ini yang menyebabkan kelainan fisik dan mental. Untuk penyebabnya, next slide. Yang pertama yaitu yang paling besar yaitu faktor genetik atau keluarga. Jika salah satu keturunan atau anak kita Down syndrome, kemungkinan besar akan melahirkan anak dengan Down syndrome juga. Kemudian yang kedua yaitu radiasi. Ibu yang hamil terkena radiasi ini juga memiliki resiko tinggi melahirkan anak Down syndrome. Selain itu yaitu autoimun. Ibu yang mengalami gangguan tiroid seperti hipertiroid, tiroiditis ini juga memiliki resiko untuk melahirkan anak Down syndrome. Yang terakhir yaitu usia ibu. Usia ibu di atas 35 tahun ini juga berisiko melahirkan Down syndrome dikarenakan adanya perubahan endokrin atau hormon seks. Untuk tanda gejalanya, next slide. Yang pertama yaitu keterbelakangan mental atau kelainan mental karena adanya malformasi pada ekstragenetik di kromosom 21 tersebut. Dan yang paling menonjol yaitu kelainan fisik. Saat kita lihat anak dengan Down syndrome dan anak yang tidak sangat terlihat jelas dari fisiknya. Antara lain brachycephaly, yaitu celah kaki, celah antara jari kaki pertama dan kedua. Juga kulit berlebih di pangkal leher, hiperfleksibilitas, dan telinga yang abnormal, letaknya rendah, terlipat, dan stenosis meatus. Selain itu, protursi lidah akibat platum kecil dan sempit. Dan biasanya batang hidung datar, jari kelima pendek bengkok ke dalam, dan tangan pendek lebar serta gemuk. Next slide, itu fisiologinya. Down syndrome ini penyebab utamanya adalah kelainan kromosom. Normalnya kromosom disebut kromosom 46 ini terdapat 23 pasang dan kromosom 21 ini 2 pasang. Tetapi di Down syndrome ini yang mengalami pembelahan yang harusnya 2 pasang, tetapi yang 21 ini menjadi 3 buah. Akibatnya dari ekstra kromosom muncul fenotip. Nah, fenotip ini yang bertanggung jawab atas gambaran wajah yang khas dan kelainan pada tangan dan retardasi mental. Oke, next. Untuk patennya, sebentar. Saya nggak kelihatan, coba saya buka dulu.
untuk patofisiologi, kelainan kromosom 21 ini menyebabkan fisik terganggu, yaitu otot lemah dan lemas, sehingga menimbulkan defisit perawatan diri. Nah, otot lemah dan lemas ini juga menimbulkan terhambatnya motorik halus dan kasar, sehingga tidak mampu beraktivitas. Ini bisa menimbulkan kecemasan pada orang tua. Dan kromosom 21 ini juga mengganggu kognitif, yaitu tumbuh kembang anak terhambat sehingga dia tidak bisa berhubungan sosial dengan orang lain, sehingga muncul resiko terlambat masalah sosial. Selain itu, kelainan kromosom juga menyebabkan masalah di jantung, sehingga O2 tidak dapat terpenuhi, menyebabkan gangguan perfusi jaringan jantung. Untuk next slide. Untuk penata laksanaannya, yang pertama yaitu medis. Dengan anak dengan Down syndrome ini butuh perhatian khusus seperti di telinga, mata. Biasanya dengan Down syndrome ini terjadi katarak, nutrisi, jadi harus dicek di medis. Yang kedua yaitu pendidikan. Untuk pendidikan, untuk Down syndrome adalah memiliki sekolah khusus yaitu SLB. Di sana akan diajarkan untuk kemandirian kognitif serta kemandirian untuk seperti toileting dan perawatan diri. Yang ketiga yaitu penyuluhan kepada orang tua. Sebagai perawat kita bisa memotivasi bahwa anak dengan Down syndrome ini memerlukan kebutuhan khusus sehingga orang tua perlu bersabar dalam memberikan pengarahan, tidak seperti dengan anak pada umumnya. Yang keempat yaitu fisioterapi dan terapi bicara. Di fisioterapi ini akan membantu anak untuk meningkatkan motorik kasar dan halus, serta diajarkan untuk terapi berbicara. Next slide. Untuk diagnosanya, saya ambil salah satu dari yang paling sering muncul, yaitu defisit perawatan diri berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, disertai dengan ketidakmampuan perawatan diri dan toileting. Setelah dilakukan perawatan diharapkan dapat melakukan perawatan diri yang meningkat, dapat melakukan kemampuan makan meningkat, toileting, dan makan juga meningkat. Untuk intervensinya, observasi yaitu 1. Identifikasi kebiasaan, aktivitas perawatan sesuai, monitor tingkat kemandirian, identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, pakaian, berhias, dan makan. Untuk terapeutiknya, sediakan lingkungan yang terapeutik, siapkan keperluan pribadi seperti parfum, sabun, dan pakaian, dampingi dalam melakukan perawatan hingga mandiri, serta jadwalkan rutinitas perawatan diri. Untuk edukasi, anjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Baik, terima kasih Mbak Herlina atas presentasinya. Mungkin dari teman-teman audien yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bisa langsung, silahkan.
Mungkin saya dulu boleh bertanya ya Mbak Herlina ya. Silahkan Bu Wiwi. Untuk penyakit Down syndrome ini bagaimana kita mendeteksi dininya? Apakah sewaktu kehamilan itu bisa dideteksi dengan cara apa paling tidak untuk mendeteksinya? Itu mungkin Mbak dari saya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk mendeteksi adanya kelainan Down syndrome atau tidak bisa dilakukan pada saat kehamilan. Salah satunya adalah USG. Juga pemeriksaan kromosom sendiri atau disebut dengan amniocentesis. Nah, ini adalah diambilnya cairan ketuban, kemudian dicek apakah ada kelainan kromosom atau tidak. Nah, ini bisa dilakukan pada saat kehamilan 15 sampai 20 minggu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Herlina. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Nyambung pertanyaan tadi, itu artinya semua pasien hamil itu di screening begitu, dilakukan amnionya diambil gitu untuk mendeteksinya. Itu yang memiliki riwayat genetik, Pak. Tapi jika pasien ibu ingin mengetahuinya juga bisa, tidak harus dengan memiliki riwayat genetik. Tapi yang diwajibkan adalah yang riwayat genetik. Bagaimana Pak Syaril? Sudah Oke, sesuai? ya. Oke. Baik, untuk yang lainnya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Mbak. Pertanyaan yang tadi, seandainya terdeteksi saat hamil, janinnya itu terdeteksi Down syndrome, tindakan selanjutnya apa? Baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Mbak Herlina sambil mencari jawaban dari Mbak Anggi, ini ada satu Ibu Christine di kolom chat. Apa bedanya Down syndrome dengan retardasi mental? Mungkin silahkan nanti Mbak Herlina mencari jawabannya. Mungkin izin membantu ya Mbak Herlina yang perihal pertanyaan dari Mbak Anggi ya tadi. Bagaimana ketika ada saat kehamilan itu sudah terdeteksi bahwa anak itu Down syndrome. Ini sebenarnya pengalaman pribadi Mbak. Saya kemarin waktu hamil anak keempat didiagnosa seperti itu. Jadi awalnya sih dokter tidak menyarankan untuk apa karena memang kondisi janinnya sudah terbentuk sempurna. Mungkin kalau tidak belum terbentuk pasti ada tindakan tertentu. Kalau misalnya kayak pasien janin yang tidak berkembang itu kan mungkin langsung dikuret ya. Kalau kondisi janin sudah berbentuk, sudah jantungnya ada apa semuanya mungkin tetap dipertahankan. Seperti itu sih Mbak Anggi. Kalau pengalaman saya kemarin sih tetap dipertahankan. Cuma walau alam karena kehendak Tuhan si bayi ternyata meninggal dalam kandungan. Itu sih Mbak Anggi. Baik, Mbak Vivi. Terima kasih.
Izin membantu sedikit, membantu Mbak Herlina. Mudah-mudahan sih bisa membantu ya. Monggo silakan Mbak Ros. Oke. Tadi pertanyaannya apa beda Down syndrome dengan retardasi mental? Ini secara umumnya saja ya. Kalau tadi diterangkan oleh Bu Herlina kan Down syndrome adalah kondisi genetik yang disebabkan oleh kelainan atau kromosom tambahan pada pasangan kromosom 21 ya. Orang dengan sindrom Down itu memiliki karakteristik fisik tertentu dan seringkali mengalami keterbatasan intelektual. Sementara itu retardasi mental lebih umum merujuk pada keterbatasan intelektual dan berbagai tingkatan yang lebih spesifik terkait penyebabnya. Jadi seseorang dengan sindrom Down mungkin mengalami retardasi mental, tapi tidak semua yang mengalami retardasi mental itu memiliki penyakit sindrom Down. Itu saja yang bisa saya bantu. Kalau ada yang mau menambahkan silakan. Terima kasih. Saya bukannya menambahkan, tapi menambahkan pertanyaan. Nyambung. Ini kalau berarti itu hanya perbedaannya dari Tidak ada suaranya Pak Syarif? nggak ada suara tadi. Ya apa tadi ada pertanyaan Ya. kembali Pak. Apa pertanyaannya mungkin? Saya menghilang. Menambah pertanyaan lagi ini tadi kan Mbak siapa nih menjawab itu katanya perbedaannya Mbak di Rosayani. ya. Oh ya Mbak Rosayani. Dari segi penyebabnya di mana Down syndrome karena kelainan kromosom, sedangkan retardasi mental masalah di perubahan intelektualnya. Artinya sama-sama intelektualnya rendah, EQ-nya mungkin sama-sama rendah. Nah, apa bedanya di mananya? Biasanya kalau retardasi mental itu Pak kan tadi kalau sindrom Down sudah jelas oleh kelainan kromosom ya. Nah, kalau retardasi mental ini kan dia itu lebih memungkinkan kesulitan dalam belajar, memahami informasi, atau berkomunikasi, dan tingkat keparahan retardasi mental sendiri itu bervariasi Pak. Ada yang berat, ada yang disertai dengan berbagai masalah kesehatan dan perkembangannya. Orang dengan retardasi mental tuh sering memerlukan dukungan tambahan dalam kehidupan sehari-hari dan seringkali memerlukan perawatan ya sepanjang hidupnya lah. Bedanya dengan sindrom Down tadi, walaupun sindrom Down ada retardasi mental, tapi ada juga mereka itu ada yang memang mampu ya memang harus memerlukan ketelitian khusus untuk melatih mereka. Tapi secara menyeluruh dia tidak harus sepanjang hidupnya dibantu karena dia secara ini hanya kelainan kromosom dan kalau untuk aktivitas apa berjalan seperti apa semuanya itu masih bisa mereka lakukan sendiri. Itu Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Ros atas bantuannya. Untuk Mbak Herlina, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat oleh Pak Domingus.
Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan inklusi sosial dan kualitas hidup pada individu dengan penyakit Down syndrome? Mungkin nanti pertanyaan bisa saya batasin mungkin satu lagi. Ya, nah, setelah Pak Domingus, monggo Mbak Herlina silahkan dijawab jika memang sudah ada jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Yaitu kita bisa memasukkan anak tersebut ke SLB. Di SLB banyak anak-anak dengan keterbatasan baik fisik maupun mental. Nah, di situ anak-anak dengan Down syndrome akan diajarkan berbagai keterampilan sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, karena di lingkungannya juga banyak teman-teman sesama, mereka akan lebih pede dan bisa berbaur dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Mbak Adli atas jawabannya. Nah, terima kasih Pak Domingus. Mungkin saya juga bisa menambahkan untuk pasien dengan Down syndrome itu mungkin adalah yang paling penting adalah dukungan keluarga. Pernah di daerah Kaltim ini saya pernah ada semacam kumpulan gitu. Jadi mereka terkadang bisa ada gathering. Jadi semacam itu sih mungkin untuk memperkuatnya. Oke, baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi kah teman-teman untuk Mbak Herlina? Silahkan. Mungkin kita bisa sharing atau bagaimana? Jika memang sudah tidak ada yang bertanya, mungkin presentasi dari Mbak Herlina akan saya tutup, di mana tadi ada beberapa pertanyaan, yaitu bagaimana cara mendeteksi dini kondisi Down syndrome, yaitu bisa dilakukan dengan cara USG sewaktu kehamilan dan pemeriksaan amniosintesis. Apa sih tindakan yang dilakukan? Mungkin ya tetap dipertahankan sesuai kondisi pasiennya, sesuai anjuran dokter ya. Terus mungkin ada apa sih perbedaan dari Down syndrome dan retardasi mental yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Rosyani. Mungkin sekian presentasi dari Mbak Herlina. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bekerja. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih.